Bab 1066-2 Gadis Bertemu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Di padang gurun kematian, pemandangan mengejutkan muncul satu demi satu. Bagaimanapun, ini adalah area terlarang di dunia manusia, jadi sangat tidak bersahabat dengan manusia. Pada saat ini, di padang gurun yang tak terbatas, dua sosok muncul satu demi satu. Mu Yingying, mengapa kamu melakukan ini? Sosok Xiao Yi datang langsung ke Mu Yingying, lalu menghentikannya dari mundur, dan mengatakan sesuatu dengan getir. Meskipun Xiao Yi harus mengakui bahwa kakak tertuanya merasa kasihan pada Mu Yingying di masa lalu, tetapi untuk hubungan itu, siapa yang akan dimaafkan surga? Mengapa? Aku melakukan yang terbaik untuk Xiao Yan, tetapi pada akhirnya dia mengatakan kepadaku bahwa dia memiliki keluarga. Aku tidak mengatakannya cepat atau lambat, tetapi saat ini. Bukankah itu lucu? Mu Yingying dihentikan oleh Xiao Yi, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas Xiao Yan baru saja mengatakan bahwa dia adalah istriku, yang menyebabkan trauma yang sangat serius pada Mu Yingying. Aku tahu kakak tertuaku yang kasihan padamu, tetapi dia akan membantumu menyelamatkan senior Yanqi sebagai kompensasi. Kata Xiao Yi, tidak perlu. Kembalilah dan katakan pada Xiao Yan bahwa aku, Mu Yingying, tidak ada hubungannya dengan dia, Xiao Yan, mulai sekarang. Masalah saudaraku, aku akan menyelesaikannya sendiri, aku tidak butuh kebaikannya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dadanya naik turun dengan hebat. Jelas, ketika dia mengatakan ini, dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Sabu-sabu, setelah Mu Yingying selesai berbicara, kecepatannya meroket, dan dia benar-benar membuang Xiao Yi dalam waktu singkat. Kakak, aku tidak berdamai. Xiao Yan adalah manusia pertama yang aku suka, tetapi dia sudah memiliki keluarga. Bahkan jika aku menyukainya, aku tidak dapat menghancurkan keluarga manusia. Tetapi aku benar-benar tidak nyaman. Xiao Yan sangat baik, aku tidak berdamai. Hatiku sakit sekali. Dan setelah Mu Yingying menepis Xiao Yi, dia langsung pergi ke suatu tempat yang tidak ada yang peduli, duduk di atas batu, menangis terseduh-seduh. Jelas dia tidak dapat menemukan siapapun yang dapat diandalkan dan membantu dirinya sendiri. Hanya saja Mu Yingying tidak tahu bahwa saat ini, dia telah tiba di tepi gurun kematian yang sepi, yaitu daerah tepi yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan Xuanling. Siapa kamu? Mengapa dia muncul di wilayah klan Medusaku? Ketika Mu Yingying menangis, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di mata Mu Yingying. Aku ingin kamu mengurusnya, dan Mu Yingying masih patah hati sekarang, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, untuk mengatakan sepatah kata pun di hadapan kata-kata kasar seperti itu. Namun begitu kata-kata itu terucap, Mu Yingying tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru mengangkat kepalanya. Yang menarik perhatian Mu Yingying adalah seorang wanita yang mengenakan sutra dan memiliki aura yang sangat mempesona. Pinggang wanita yang anggun dan sosok yang anggun membuat Mu Yingying merasa cemburu. Yang terpenting adalah bahwa wanita ini, jejak samar kekuatan 10 warna perlahan bertahan, membuat Mu Yingying seperti musuh yang tangguh. Siapa kamu? Melihat sosok itu mendekat, Mu Yingying buru-buru menyingkirkan kepengecutannya, karena dia tidak berdaya sekarang, dan dia telah mendengar sebelumnya bahwa di antara manusia, ada banyak gangster dengan hati yang buruk yang ingin menelan mereka sebagai api suci. Aku adalah ratu baru dari keluarga Medusa, tetapi siapa kamu? Kekuatan Dao di bintang 7 di tahap awal juga berani memasuki gurun kematian, apakah kamu tidak mati? Wanita 10 warna itu berkata sedikit. Suaranya cukup lembut. Wanita si Cai ini sebenarnya adalah Cailin. Cailin telah berencana untuk pergi ke kota Suhe untuk menyelamatkan Xiao Yan, tetapi dia bertemu dengan seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling dalam perjalanan, jadi itu adalah kesalahan. Sekarang Xiao Yan sudah keluar dari bahaya, dia harus kembali. Hanya saja dia baru saja kembali dan bertemu Mu Yingying. Dengan kesempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 1 Cailin saat ini, dia secara alami menemukan bahwa wanita ini kurang lebih memiliki aura Xiao Yan, dan segera menjadi tertarik padanya, mengobrol. Ratu Medusa, dan langkah kaki Mu Yingying masih putus asa, tetapi ketika dia mendengar nama itu seperti guntur yang menggelegar di telinganya. Apakah dia istri yang dikatakan Xiao Yan? Kekuatan penuh Dewa Pertarungan Bintang 1. Tapi, jadi apa? Setelah Cailin melaporkan identitasnya, kekuatan yang mengerikan hampir seperti lautan perlahan-lahan menyapu keluar dari tubuh Mu Yingying. Biru-biru yang cemerlang. Jelas,
Mu Yingying menggunakan kekuatan roh api suci sekali lagi. Kekuatan api suci, tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 1. Dan Cailin menatap Mu Yingying seperti ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jelas pada tingkat Dewa Pertarungan, hanya beberapa aura samar dapat sepenuhnya merasakan bau api suci. Alasan mengapa Cailin melaporkan identitasnya langsung kepada Mu Yingying adalah karena dia tahu bahwa Mu Yingying adalah seseorang yang dekat dengan Xiao Yan, jadi dia sangat terbuka dan jujur. Kemarahan meletus. Sungguh Ratu Medusa, biarkan aku mempelajarinya hari ini. Azure Mu Yingying berkata langsung kepada Cailin setelah kekuatannya meroket. Begitu dia selesai berbicara, nyala api biru yang menyilaukan menyapu, meluncurkan serangan yang kuat pada Cailin. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. C. Bukankah kamu dan Xiao Yan dari sekte yang sama? Kenapa? Cailin hanya ingin menjelaskan, namun, dia diserang langsung oleh Mu Yingying yang berwarna biru, jadi dia harus membela diri. Jangan sebut-sebut Xiao Yan di hadapanku. Menderita sampai mati. Dan Mu Yingying, yang masih baik-baik saja, tiba-tiba menjadi emosional setelah mendengar Cailin berkata tentang Xiao Yan gelombang. Kalau begitu, maka aku tidak bisa membantumu. Cailin melihat bahwa kata-kata dan bujukan yang baik tidak berhasil, dan dia segera mengumpulkan kekuatan 10 warna dan menyerang Mu Yingying. Tetapi Cailin merasa bahwa wanita ini terlihat seperti ini, dan dia seharusnya bersamanya. Xiao Yan memiliki beberapa koneksi. Ular sanca menelan 10 warna itu tirani, tetapi bagaimanapun juga, darah berdarah dingin, jadi ia juga takut pada api, belum lagi bahwa itu adalah api setingkat api suci, jadi keduanya tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Namun, saat dua pembangkit tenaga abadi yang bertarung menyerang, di keluarga kerajaan Xuanling tidak jauh dari sini, sosok Yan Qi perlahan muncul, jelas merasakan pertempuran yang cukup dekat. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, itu terlalu jauh untuk merasakannya. Rajaku, di sebelah utara kota Xuanling, di tepi gurun kematian yang sepi, ada fluktuasi kekuatan api suci, dan kekuatan ular piton menelan 10 warna. Api suci itu berfluktuasi sedikit seperti milik Mu Yingying. Xuan Chang di samping membuka mulutnya sedikit. Apakah kalian akhirnya menunggu saat ini? Yan Qi, Xuan Chang, ayo pergi. Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia tersenyum jahat, dan langsung menyapa kedua sosok di sampingnya untuk pergi ke tempat di mana gerakan itu baru saja terjadi. Raja Xuanling tahu bahwa jika dia ingin melahap api suci, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melemahkan api suci dengan menggunakan kekuatan darah ular piton menelan langit 10 warna. Sekarang, kesempatan besar ada di depannya, Raja Xuanling tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, kekuatan Yan Qi telah mencapai tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 1, dan kekuatan Raja Xuanling bahkan telah mencapai Dewa Pejuang Bintang 1 yang sempurna. Adapun Xuan Chang, yang seperti boneka di sisinya, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari mereka berdua. Brengsek, apa kau gila? Dan setelah Cailin dan Mu Yingying biru bertarung, Cailin juga buru-buru berteriak. Bukannya Cailin takut pada Mu Yingying biru, tetapi Cailin tidak tahu banyak tentang Mu Yingying. Hanya saja dia adalah murid sekte yang sama dengan Xiao Yan, jadi Cailin tidak peduli dengan publik dan pribadi. Ini pertarungan besar, tetapi hanya bertahan secara pasif. Tetapi yang tidak Cailin duga adalah meskipun Mu Yingying biru-biru ini tidak sekuat miliknya, tetapi dengan kekuatan api suci yang mengerikan, dia benar-benar dapat mengimbanginya. Aku tidak gila, jika kau punya kesempatan, kembalilah dan tanyakan pada suami mertuamu Xiao Yan mengapa aku gila. Tetapi menurutku, kau seharusnya tidak memiliki kesempatan itu. Terima saja gerakannya. Mu Yingying biru-biru dipenuhi dengan kekuatan api suci yang menghancurkan fluktuasi. Sepertinya orang ini sudah gila. Kita harus mengalahkannya terlebih dahulu, kalau tidak akan sulit untuk menarik kekuatan dari keluarga kerajaan Xuanling. Mata indah Cailin bergerak sedikit, lalu dia mengatakan sesuatu. Begitu suaranya jatuh, kekuatan misterius yang mengandung 10 warna tiba-tiba muncul di tubuh yang halus itu. Dan dengan munculnya kekuatan 10 warna ini, ekspresi Mu Yingying yang biru-biru menjadi aneh. Itu sebenarnya kekuatan dari ular piton penelan langit 10 warna. Mu Yingying biru bergumam, jelas dia tahu tirani ular piton penelan langit 10 warna, itu benar-benar raksasa. Kekuatan 10 warna, satu warna menyegel langit, menekanku, dan kekuatan 10 warna muncul dari tubuh halus Cailin, dan tanpa henti sama sekali, itu diproyeksikan ke arah Mu Yingying yang biru.
Namun, Cailin melakukan pekerjaan dengan baik. Kekuatan ini tidak merusak dengan cara apapun. Sebagian darinya hanyalah sedikit kekuatan yang menekan. Bahkan jika itu mengenai Mu Yingying biru sepenuhnya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan serius padanya. Ingin menekanku, Mu Yingying biru menyaksikan kekuatan 10 warna yang tak tertahankan menyerangnya, lengkungan main-main muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia menunjukkan senyum jahat. Kekuatan api suci, ledakan api suci. Ketika kekuatan 10 warna Cailin hendak menyerang Mu Yingying biru-biru, Mu Yingying biru-biru mengeluarkan teriakan genit, dan kemudian api biru-biru yang menyilaukan tiba-tiba meledak di depannya, berubah menjadi lingkaran api yang sangat panas. Kekuatan 10 warna langsung ditelan. Orang ini, ketika Cailin melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan matanya sedikit. Jika bukan karena fakta bahwa orang ini mungkin ada hubungannya dengan Xiao Yan, Cailin akan membunuhnya puluhan kali dengan temperamen Ratu Medusa di masa lalu. Ratu Medusa, untuk kerusakan yang telah dilakukan Xiao Yan kepadaku, mari kita ambil kembali sedikit bunga darimu terlebih dahulu. Mu Yingying yang biru itu menatap Cailin dengan mata yang indah, tetapi niat membunuh yang gila tiba-tiba muncul. Tidak, aku tidak bisa. Dia adalah istri Xiao Yan, aku tidak bisa. Tetapi ketika Mu Yingying yang biru hendak membunuhnya, tubuh biru di atas tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan sebuah suara lemah berkata, "Kau lupa apa yang telah dia lakukan kepadamu? Apakah kau layak mendapatkannya?" Saat berikutnya, tubuhnya dicat biru, dan dia bertanya dengan nada tegas, "Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Selama dia baik, aku tidak menyesal." Terkejut dengan nada tegas itu, warna biru di tubuh Mu Yingying perlahan memudar, dan dia hanya mendengarkan suaranya yang lemah. Aduh, mendengar kekuatan api suci yang dijaganya berkata demikian, kekuatan api suci itu perlahan memudar, tetapi meninggalkan suara yang agak kesal. Puff, tetapi setelah melakukan semua ini, Mu Yingying menjadi lemah, dan kemudian melompat langsung dari udara menuju gurun di bawah. Cicit, melihat ini, Cailin buru-buru menangkapnya, dan kekuatan lembut terus memasuki tubuhnya. Benar saja, wanita yang begitu baik layak untuknya. Dan Mu Yingying menatap Cailin yang sangat menjaga dirinya sendiri, dan setelah menggumamkan kata-kata terakhirnya, dia menutup matanya sepenuhnya. Jelas, menggunakan roh api suci 2 kali sebelum dan sesudah terlalu membebani baginya. Gadis ini, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan pria Xiao Yan itu. Kali ini, ketika aku mengetahui tentang keluarga Medusa, aku harus menanyainya dengan hati-hati. Cailin tampaknya telah mendengar beberapa makna yang tak terucapkan dari kata-kata Mu Yingying tadi, dan segera berkata, "Sekarang, mari kita kembali ke wilayah itu dulu." Cailin menggendong Mu Yingying di tangannya, bersiap untuk bangkit dan pergi ke wilayah keluarga Medusa. Namun pada saat ini, ruang di atas gurun tempat Cailin berada tiba-tiba menjadi gelap. Dalam kegelapan, kekuatan yang sangat jahat perlahan merangkak keluar. Formasi, kekuatan jahat ras alien. Begitu kegelapan muncul, Cailin tahu ada yang tidak beres, tetapi jelas sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. "Hei, Ratu Medusa, kali ini, aku khawatir kau tidak akan bisa melarikan diri." Dan setelah kegelapan menyelimuti, suara yang agak familiar bergema di ruang gelap ini. "Raja Xuanling." Cailin Bei menggigit bibirnya dan berkata sedikit, "Ratu Medusa, sebaiknya kau patuh dan menangkapnya. Dalam hal ini, aku masih bisa mengurangi penderitaanku terhadap daging dan darah." Raja Xuanling, mengenakan rusa roe kerajaan, berdiri di puncak ruang gelap pada ketinggian di bawah nol, dan berkata kepada Cailin di bawah, di sampingnya, ada 2 jubah hitam, sosok penutup. Hanya saja salah satu sosok itu, setelah melihat sosok cantik di pelukan Cailin, tubuhnya bergetar beberapa saat, tetapi Raja Xuanling tidak menemukannya. "Sial, terlalu jauh dari wilayah keluarga Medusa. Aku khawatir mereka tidak akan bisa datang. Sekarang merepotkan." Pada saat ini, wajah cantik Cailin akhirnya menunjukkan sedikit keburukan. Jika dia sendirian, tidak akan sulit untuk melarikan diri dari formasi gelap ini, tetapi sekarang dia tidak sendirian, dan itu adalah 2 orang gelombang selain 2 orang di samping Raja Xuanling, bahkan ada napas 1 orang, yang membuat Cailin terkejut. Kelelawar gelap, keluar. Mereka berdua, yang tidak bereaksi ketika Raja Xuanling melihat ini, tidak ragu-ragu dan berkata langsung ke dalam kegelapan. "Qi Cheng Qi." Begitu suara Raja Xuanling jatuh, di ruang gelap,
kelelawar yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan aura aneh dan jahat muncul secara langsung, dan kemudian dengan panik menyapu sisik warna. Kekuatan 10 warna, transfer ruang. Kailin juga tahu bahwa sama sekali tidak mungkin untuk bertarung dengan gegabah, jadi dia langsung menggunakan kekuatan ruang untuk bersiap melarikan diri dari sini. Kondensasi. Ketika kekuatan 10 warna muncul dari tubuh Cailin, sosok berjubah di samping Raja Xuanling melangkah maju, dan kemudian suara agung tiba-tiba bergema di ruang ini. Dua bintang bertarung abadi. Melihat bahwa transfer ruang yang akhirnya dipadatkannya langsung dihancurkan oleh sosok misterius itu, Kailin juga berkata dengan suara tak bersuara. Hanya saat berikutnya, tubuh Cailin dan Mu Yingying keduanya dibungkus oleh kelelawar hitam. Dengan pembungkusan itu, kekuatan keduanya juga turun dengan cepat. Jelas, peran kelelawar hitam adalah untuk memenjarakan kekuatan. Hahaha, Piton menelan 10 warna, 2 api suci, ayo pergi. Melihat kedua putri yang dengan mudah ditundukkan, semburan ekstasi muncul di wajah Raja Xuanling, dan kemudian menghilang dengan segera. Setelah Raja Xuanling menangkap Mu Yingying dan Cailin, dia tidak berhenti di situ, dan bergegas kembali ke keluarga kerajaan Xuanling tanpa henti. Setelah Raja Xuanling kembali, hampir semua anggota keluarga kerajaan Xuanling bergerak dengan gugup menuju Xuanling. Keluarga kerajaan dimobilisasi kemana-mana, dan kewaspadaan di kota Xuanling semakin ketat. Di sisi lain, Xiao Yan masih berada di wilayah klan Medusa, memurnikan Su Shengdan, tetapi dengan tindakan ergo, sekte super lainnya di Xuantian Shan menjadi sangat gugup. Markas besar Paviliun Dupa. Paviliun Dupa pembakaran hari ini berbeda dari masa lalu. Para murid hampir tidak melihat siapapun, dan bahkan udaranya penuh dengan ketegangan dan penindasan. Bagaimanapun, setelah kompetisi sekte berakhir, Xiao Yan dan Mu Yingying mundur dari sekte, menyebabkan banyak murid kehilangan napas. Pada saat ini, tokoh-tokoh besar yang cukup untuk mengguncang Xuan Shantian perlahan berjalan menuju ruang pertemuan markas besar Paviliun Fenxiang. Orang-orang dari Istana Desolate kuno dan Wan Jianmen ada di sini. Pada saat ini, perlindungan tingkat tinggi Paviliun Fenxiang, di atas domain surga terbakar, Zhu Jin, Bai Ya dan sekelompok orang dari puncak Paviliun Fenxiang berkumpul di sini, seolah-olah menunggu sesuatu. Di wilayah surga terbakar, orang-orang kuat dengan aura tirani juga tiba seperti yang dijanjikan. Bara bambu, mengapa kamu tidak melihat Fentian? Ruang melonjak, dan dua orang kuat segera muncul. Di antara dua orang kuat itu, satu dengan pedang di punggungnya dan kendi tergantung di pinggangnya menatap mereka berdua, dan melirik Zhu Jin. Jangan ragu untuk bertanya. Hei, kepala paviliun telah keluar dan belum kembali, jadi saya akan bertindak sebagai pemilik paviliun untuk sementara waktu. Pedang anggur Wan Jianmen abadi dan kepala aula kuno Desolate Huang Li, kalian berdua tolong. Hanya dua orang lagi. Zhu Jin tersenyum. Begitukah? Kalau begitu, ayo pergi. Jika benar seperti yang dikatakan para murid, bahwa keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan ras jahat asing, maka kali ini, keluarga kerajaan Xuanling mungkin akan musnah dari 3 hari Xuantian kita. Jiu Jianxian mendengar kata-kata itu, sedikit mengangkat kendi anggur, setelah menyesap beberapa teguk, dia berjalan berdampingan dengan kepala istana dari istana kuno yang sunyi dan berjalan langsung ke ruang konferensi Paviliun Fenxiang. Melihat ini, Zhu Jin dan yang lainnya mengikutinya, tetapi saat ini, ruang pertemuan sudah meledak. Keluarga kerajaan Xuanling ini, silsilah macam apa, dan berani terang-terangan berkolusi dengan suku-suku jahat di luar wilayah. Apa mereka lupa penampilan dunia dakian kita saat terkikis oleh suku-suku jahat di luar wilayah? Banyak pria yang kesal berdiri dan berkata dengan marah, tetapi pria ini memiliki boneka kecil yang tergantung di tubuhnya. Melihat lebih dekat, itu sama seperti manusia biasa, sangat realistis. Haha, kepala istana boneka, jangan tidak sabar, mari kita tunggu sampai semua orang ada di sini. Melihat bahwa kepala istana boneka sangat marah, kedua wanita yang duduk di sebelah yang pertama berbicara pada saat yang sama. Kepala Paviliun Wan Hua, kepala sekte-sekte racun, dan kepala istana dari rumah boneka juga duduk sedikit setelah melihat suara kedua wanita itu. Jelas, dia tahu bahwa kekuatan kedua pria kuat di depannya bukanlah miliknya. Dan entah mengapa, sejak Fentian meninggalkan Bea Cukai, tampaknya situasi antara 3 kekuatan Paviliun Wan Hua, Paviliun Fenxiang, dan sekte racun telah membaik pesat. Di sini, setelah kepala istana-istana boneka duduk,
4 sosok dengan aura tirani perlahan datang ke ruang konferensi. Semuanya, apakah kalian semua sudah datang? Zhu Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat para ahli dari beberapa sekte berkumpul di bawah. Zhu Tua, masalah keluarga kerajaan Xuanling sudah dekat sekarang. Bahkan jika kita mengirim sinyal untuk mengundang sekte-sekte super utama Xuan Santian untuk datang berdiskusi, hanya sekte-sekte ini yang akan datang. Sekte-sekte lain menolak satu persatu. Mu Suzi melangkah maju dan berkata, Rumah Boneka, Aula Kuno Desolate, Wan Jianmen, Lembah Pil, Aula Api Penyucian, Paviliun Wanhua, Sekte Racun. 7 sekte, dan Zhu Jin juga melirik ke-7 orang di bawah dan berbicara langsung. Apa yang telah dilakukan keluarga kerajaan Xuanling sudah jelas bagi semua murid mereka. Karena sekte lain tidak mau berdiri, saya khawatir itu demi keegoisan mereka sendiri. Lagi pula, ketika keluarga kerajaan Xuanling melakukannya, bahkan jika itu benar, warisan dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika mereka bertarung habis-habisan, saya khawatir itu akan menyebabkan korban yang mengerikan bagi murid-murid mereka. Saat suara Zhu Jin baru saja jatuh, seorang pria berpakaian mahal menatap Wei Wei, dan suaranya penuh dengan keluarga kerajaan Xuanling. Banyak ketidakpuasan. Orang tua ini sekarang adalah pemimpin Pil Valley, Ye Qingtian. Terlepas dari kekuatannya, dia berada di tahap tengah One Star Fighting Immortals, tetapi dia memiliki identitas lain yang mengejutkan. Seorang alkemis kelas 4 dari Immortal Rank. Karena itu, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dengan dosian bintang 1 yang sempurna, seseorang harus memberikan 3 poin kepadanya. Dan Bu Ye Qingtian, bagaimana menurutmu? Melihat lelaki tua itu berbicara, Zhu Jianxian di sampingnya menyipitkan matanya sedikit dan bertanya. Jelas, jika Hantu Pil mendukung perang ini, saya khawatir masalah ini akan mungkin terjadi. Lagi pula, dalam seluruh 3 hari Xuantian, dalam hal sumber daya keuangan, saya khawatir tidak ada sekte atau individu yang berani membandingkan dengan Lembah Pil yang kaya. Menurut ide saya, satukan kekuatan 8 sekte kita dan bersama-sama bunuh keluarga kerajaan Xuanling. Di antara mereka, semua pil obat yang dibutuhkan untuk pertempuran, saya telah keluar dari Lembah Pil. Orang tua yang dikenal sebagai Hantu Pil Ye Qingtian berkata dengan agak mendominasi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi, dan semua orang terkejut. Belum lagi, ramuan yang dibutuhkan dalam pertempuran mungkin merupakan angka astronomi, belum lagi ramuan yang dibutuhkan untuk pertempuran di tingkat dosian bahkan lebih berharga. Karena Dan Gui menjelaskan masalahnya, maka saya akan membuka jendela atap dan berbicara. Kali ini, semua orang diundang untuk datang ke sini, sebenarnya, ini untuk masalah ini. Dalam kasus kompetisi sekte, di Sungai Darah, saya percaya bahwa banyak murid sekte telah menemukan aura ras jahat ekstrateritorial di antara para murid keluarga kerajaan Xuanling. Tidak apa-apa jika ada 1 atau 2 gelombang ada begitu banyak, saya khawatir itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling. Adapun keserakahan dan kejahatan ras jahat di luar wilayah, saya yakin kalian semua sudah mengetahuinya. Zhu Jin berkata sedikit. Alasan mengapa Zhu Jin mengundang para ahli dari 7 sekte ini adalah karena dalam pertempuran sebelumnya antara langit dan bumi, para leluhur dari 7 sekte ini memiliki keluhan yang mendalam dengan ras jahat asing. Meskipun Anda dapat yakin, Raja Xuanling dan pembangkit tenaga listrik lainnya, Master Pavilion kami secara alami akan menanganinya. Tampaknya melihat keraguan beberapa pembangkit tenaga listrik di sini, Zhu Jin berkata di tengah. Kekuatan murid-murid keluarga kerajaan Xuanling dapat meroket di bawah kekuatan klan jahat di luar wilayah, dan saya khawatir anggota senior keluarga kerajaan Xuanling juga. Meskipun Zhu Jin berkata demikian, orang-orang di Aula Api Penyucian masih bingung. Kepala pavilion telah membuat terobosan, jadi Anda dapat yakin. Selain itu, keluhan antara pavilion dupa pembakaran kami dan keluarga kerajaan Xuanling bukan 1 atau 2 hari. Zhu Jin Zaidu berkata, dalam hal ini, kami secara alami akan berusaha sekuat tenaga. Saat Zhu Jin mengungkapkan hubungan yang hebat di antara mereka, dan memberi semua orang kepastian, dan dengan dukungan kuat dari Wan Jianmen dan Damu, beberapa kasus lainnya orang-orang kuat juga mengangguk. Karena memang begitu, mari kita kembali untuk memperbaiki sekte. 5 hari kemudian, pimpin para elit sekte untuk membentuk pasukan aliansi pembasmi iblis, dan bahas keluarga kerajaan Xuanling bersama-sama.
Semua orang yang hadir berkata serempak. Dan setelah semua orang di paviliun Fenxiang dengan gugup memanggil banyak tokoh kuat untuk membuka pertemuan, suasana seluruh Suan Santian menjadi sangat tegang. Zhu Jin, bagaimana dengan Fen Tian? Setelah 5 sekte lainnya pergi, Master Paviliun-Paviliun Wan Hua dan Master Sekte Beracun tetap tinggal dan bertanya kepada Zhu Jin. Bagaimanapun, hubungan antara kedua putri itu dan Fen Tian cukup dekat. Tidak buruk, Master Paviliun telah meninggalkan sekte sejak kompetisi sekte dibuka, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Kalau tidak, dengan karakter pemilik paviliun, Xiao Yan pasti akan muncul ketika dia pensiun dari sekte. Zhu Jin juga sedikit bingung. Karena Fen Tian dan Xiao Yan tampaknya memiliki beberapa kesepakatan, dan Xiao Yan juga menyelamatkan Yin Tong, karena alasan yang masuk akal, Fen Tian tidak akan membiarkan Xiao Yan melakukan ini. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa sangat kesal akhir-akhir ini. Aku harap aku terlalu banyak berpikir. Setelah selesai berbicara, Master Paviliun-Paviliun Wan Hua pergi dari sini. Sulit untuk menemukan lawan, dan aku tidak terlalu khawatir. Jika Fen Tian kembali, ingatlah untuk memberitahu aku sesegera mungkin. Dan Master Sekte Racun meninggalkan kalimat dengan dingin dan juga pergi dari sini. Keluarga Kerajaan Xuanling. 5 hari kemudian, mari kita pahami sepenuhnya keluhan dan keluhan selama bertahun-tahun. Zhu Jin melihat ke kejauhan, bergumam, lalu pergi bekerja. Di sisi lain, kota Xuanling. Hei hei hei, pernahkah kau mendengarnya? Keluarga Kerajaan Xuanling tampaknya telah memprovokasi sesuatu yang najis, dan telah memprovokasi sekte super lainnya di Suan Santian untuk mencoba mengatasinya. Di penginapan kecil, orang-orang datang dan pergi. Tetapi saat ini beberapa tokoh sedang berdiskusi dengan tenang. Hei, lihatlah ketidaktahuanmu. Tuanku, biarkan aku memberitahumu. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling diam-diam berkolusi dengan klan jahat asing untuk mencoba menguasai benua Xuanling. Sekte super lainnya tidak tahan, jadi mereka memutuskan untuk bergabung. Salah satu tokoh berkata dengan penuh kemenangan. Ras jahat ekstrateritorial, apa itu? Seseorang bertanya tanpa sadar. Oh, bagaimana aku memberitahumu tentang ini? Ngomong-ngomong, ras jahat ekstrateritorial itu sangat jahat, keberadaan yang membuat kita semua manusia saling membenci. Karena keluarga kerajaan Xuanling berani memprovokasi mereka dengan risiko besar, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Mari kita lihat bagaimana keluarga kerajaan Xuanling akan menghadapinya. Beberapa bisikan terus bermunculan, memberitahu orang-orang di masa lalu tentang masalah ini, sehingga orang banyak di kota Xuanling saat ini cukup takut pada keluarga kerajaan Xuanling. Karena takut mereka akan memakan orang tanpa meludahkan tulang. Dan di keluarga kerajaan Xuanling tidak jauh dari kota Xuanling. Rajaku, ini tidak baik. Di luar istana, sebuah suara tergesa-gesa muncul langsung, dan kemudian sesosok-sosok seperti petir menyapu pintu masuk utama istana dan berlari menuju Raja Xuanling. Ada apa? Keributan seperti itu. Raja Xuanling mengerutkan kening ketika mendengar ini, berteriak dengan marah. Rajaku, menurut laporan rahasia bawahanku, Paviliun Fenxiang, Paviliun Wan Hua, Sekte Racun, Wan Jianmen, Aula Hutan Belantara Kuno, Lembah Pil, Aula Api Penyucian, dan 8 Sekte Super Istana Boneka, Aliansi Pemusnahan Iblis akan menyerang keluarga kerajaan Xuanling kita dalam 5 hari. Dan sosok itu berkata dengan tergesa-gesa, suaranya penuh ketakutan. Meskipun keluarga kerajaan Xuanling memiliki karir yang hebat, tetapi menghadapi kerjasama dari 8 sekte super, saya khawatir tidak mungkin untuk lolos dari kematian. Dimengerti, ayo turun. Sesuai dengan rencana semula, Raja Xuanling tampaknya telah mengharapkan adegan ini sejak lama, tanpa sedikit pun kepanikan, dia hanya berkata dengan ringan. Tetapi Baginda, apakah ini terlalu mahal? Mata-mata itu masih bertanya, jika Anda punya kemauan, Anda akan mendapatkannya. Itu namanya memasang tali panjang dan menangkap ikan besar. Tetapi saya tidak menyangka bahwa paviliun pembakaran dupa akan menyerang kita terlebih dahulu. Mungkin saja mereka telah mengekspos terlalu banyak hal secara langsung di Sungai Darah. Tetapi itu tidak penting lagi. Saya telah melahap Gorevian, jadi sampah di bawah komandonya seharusnya memiliki pengaruh. Kirim perintah ke bawah. Undang para pemimpin sekte super utama di Xuantian Shan, dan 5 hari kemudian, di Gunung Xuanling, adakan upacara pemusnahan iblis.
Mari kita gunakan Gorevian untuk meninggalkan kehidupan semua yang kuat untuk membuka pintu menuju dunia baru bagi saya. Pada saat itu, semua pusat kekuatan Xuan Santian akan dapat menyaksikan momen kejayaan itu. Hahaha, Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak. Ya, dan ketika mata-mata itu mendengar kata-kata itu, dia langsung turun. Puff, dengan suara, dua sosok muncul di samping Raja Xuanling. Kedua sosok ini adalah Xuan Chang dan Yan Qi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kekuatan ular piton penelan langit 10 warna tidak boleh diremehkan, tetapi itu untuk sementara ditekan olehku. Xuan Chang berkata sedikit. Selain itu, api suci itu juga telah tenang, tetapi telah disembunyikan oleh kami di Gunung Xuanling. Selama waktunya tiba, itu dapat ditelan. Yan Qi di samping juga berbicara. Itu sangat bagus, sangat bagus. Raja Xuanling berkata sambil tersenyum. Yan Qi, ada satu hal lagi yang perlu kau lakukan. Saat berikutnya, Raja Xuanling berkata, Yang mulia, silakan bicara. Kata Yan Qi, pergi ke istana bawah tanah, tangkap semua orang kuat yang tersisa dari Gorevian, dan kirim mereka ke Gunung Xuanling untuk disegel. 5 hari kemudian, aku akan mengundang banyak sekali ahli dari 3 sekte Super Xuantian untuk bersama-sama menghancurkan iblis dan melenyapkan Jenderal Iblis Darah sepenuhnya. Raja Xuanling berkata, baiklah. Yan Qi mendengar kata-kata itu, dan langsung melakukannya, membiarkan para Gorevian menjadi tirani, dan di hadapan kekuatan api suci, dia seperti wanita tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Rajaku, trikmu benar-benar brilian. Ini adalah bola jiwa, kekuatan jiwa semua ahli di keluarga kerajaan Xuanlingku. Selama kita memiliki benda ini, kita bisa menjadi tak terkalahkan. Bahkan jika yang kuat di keluarga kerajaan kita membelot, mereka masih bisa mengendalikannya. Tidak lama kemudian, Guru Nasional Wenzi juga berbicara perlahan. Ras jahat ekstrateritorial menanam kutukan darah di keluarga kerajaan Xuanling. Mereka gelombang jika bukan karena bantuan rahasia Raja Xuanling, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Sayangnya, beberapa orang kuat secara naif mengira itu adalah hal yang baik, dan mereka tertipu di dalam drum. Wenzi, kamu telah membantuku berkali-kali. Setelah waktu ini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Awalnya, Gorevian ingin mengendalikan benua Xuanling melalui aku, tetapi dia dilahap olehku. Gorevian tidak pernah memikirkannya sampai dia meninggal. Raja Xuanling tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, Rajaku, ada satu hal lagi. Wenzi berkata seolah-olah dia mengingat sesuatu. Klan jiwa mengirim pejuang abadi lainnya, dan tampaknya mereka ingin melakukan sesuatu pada kita. Kata Wenzi, apakah kamu memiliki koordinat spesifik mereka? Raja Xuanling berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kata Wenzi. Xuan Chang, kali ini kamu pergi. Tidak seorang pun dari klan jiwa dan Solomon akan tertinggal. Setelah mendengar kata-kata Wenzi, Raja Xuanling memiliki niat membunuh di wajahnya. Baik, Tuan. Xuan Chang setuju dengan lembut dan meninggal dalam sekejap, jelas tidak tahu harus pergi kemana. Selanjutnya, sebarkan berita tentang upacara pemusnahan iblis. 5 hari kemudian, Xuan Santian akan membuka dunia baru. Setelah Raja Xuanling menyelesaikan semua ini, dia memegang erat bola jiwa di telapak tangannya dan tertawa rakus. Dalam senyuman itu, telah lama menghilang, tetapi sangat menakutkan seperti iblis. Pembaruan kelima ada di sini, saya berharap Anda semua bahagia lajang. Dan omong-omong, mintalah tiket gelombang bab 1070, bernegosiasi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Dengan aliansi pemusnahan iblis dari 8 sekte super dan upacara pemusnahan iblis dari keluarga kerajaan Xuanling, Xuan Santian berada dalam situasi yang bergejolak saat ini, dan situasinya menjadi sangat tegang. Di wilayah klan Medusa di gurun kematian yang sepi. Huho, Susengdan ini benar-benar tidak mudah untuk disempurnakan. Di ruang rahasia, Xiaoyan melihat pil seukuran mata naga di tangannya, dan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Sejak kekuatan jiwa meroket, keterampilan penyulingan obat Xiaoyan juga meningkat, jadi meskipun Susengdan berperingkat tinggi, ia berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Sekarang semua yang melahap api suci sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menunggu utusan iblis darah terbunuh, dan kemudian Anda dapat melahap wajah hantu dan api jiwa.
Hanya saja saya tidak tahu sejauh mana kekuatan dan Fen Jue dapat meroket setelah menelan api suci ini. Xiao Yan menyingkirkan Su Sengdan dan segera berkata. Namun, Xiao Yan juga sangat bingung. Api jiwa berwajah hantu ini hanya dapat digunakan dan tidak dapat ditelan, yang membuat Xiao Yan tidak berdaya. Oh, baiklah, ayo kita keluar dulu. Hitung waktunya, seharusnya sebulan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju ruang rahasia. Hehe, adik laki-laki Xiao Yan sudah keluar. Ketika Xiao Yan baru saja keluar dari ruang rahasia, sesosok ular muncul tanpa suara. Siapa? Xiao Yan tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar kata-kata itu, karena tidak ada jejak sumber suara ini, yang cukup untuk menunjukkan tirani kekuatannya. Aku, dengan suara Xiao Yan, sosok itu perlahan berjalan keluar. Raja Ular Senior, melihat ini, Xiao Yan juga menunjukkan sedikit rasa hormat. Bagaimanapun, Raja Ular dan Sefu sama-sama tangan kanan Cailin, dan mereka tidak menyia-nyiakan upaya apapun untuk membantunya. Bagus untuk keluar, waktu berlalu perlahan di kamar rahasia. Baru sekitar 3 hari sekarang. Raja Ular tersenyum. Xiao Yan juga tertawa. Ayo pergi. Sudah lama sekali sejak kau meninggalkan Bea Cukai. Ada beberapa kenalan yang perlu kau temui. Melihat Xiao Yan pulih dari luka-lukanya, Raja Ular berkata, Senior, tunjukkan jalannya. Xiao Yan berkata tanpa ragu. Ayo pergi. Mereka saling memandang, lalu Raja Ular pergi bersama Xiao Yan. Istana Kristal Keluarga Medusa. Mu Susi, mengapa kau datang ke wilayah keluarga Medusa kami? Pada saat ini, sosok tua Mu Susi perlahan muncul di sini. Aku di sini karena 2 alasan. Satu untuk Master Pavilion kami, dan yang lainnya untuk Xiao Yan. Musuh berkata sedikit, hahaha, bercanda, Xiao Yan sudah meninggalkan pavilion pembakaran dupa, apakah kau masih ingin berurusan dengannya? Dan bagaimana mungkin kekuatan Ventian muncul di klan Medusa kita? Mei Lan buru-buru tertawa di antara orang-orang ular. Kau tidak bisa mengatakannya seperti ini. Mu Susi berkata tanpa ragu ketika mendengar kata-kata itu. Diamlah, Mu Susi. Sebaiknya kau ceritakan saja. Melihat banyak pemimpin tingkat tinggi klan Medusa ada di sini, Sefu langsung berdiri dan mengatakan sesuatu. Hubungan antara keluarga Medusa dan Pavilion Ventian cukup baik. Berkali-kali keluarga kerajaan Xuanling ingin mengepung dan menekan keluarga Medusa sepenuhnya, tetapi dengan bantuan Pavilion Ventian. Tuan Istana Wood, tepat ketika Mu Susi ingin berbicara, sebuah suara yang dikenalnya keluar. Xiao Yan, tidak apa-apa. Saat Mu Susi melihat sosok Xiao Yan keluar, dia tidak bisa menahan perasaan lega di pupil matanya. Jelas, ketika Xiao Yan pensiun dari sekte, Mu Susi merasa sedikit banyak bersalah. Apa yang terjadi saat itu? Mu Susi tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Istana Wood, aku tahu semuanya. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga berkata dengan senyum yang bebas dan santai. Dia tahu bahwa dalam situasi itu, tidak diragukan lagi itu adalah langkah yang tidak menguntungkan dari Pavilion Ventian. Karena semua orang telah tiba, mari kita bicarakan tentang acara-acara besar. Sefu juga melihat Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai, dan segera berkata, saat banyak pembangkit tenaga listrik mengangguk, ada fluktuasi yang luar biasa tenang di Istana Kristal. Ada apa? Karena Xiao Yan baru saja keluar dari retret, dia tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan datang lebih dulu. Semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan mengadakan upacara pemusnahan iblis dalam 2 hari ke depan, kan? Mu Susi mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepada Sefu. Keluarga kerajaan Xuanling sialan ini jelas-jelas berkolusi dengan klan jahat asing, tetapi sekarang mereka menggunakan klan jahat asing sebagai kedok. Aku benar-benar tidak tahu obat apa yang mereka jual di labu. Dan ketika dia mendengar ini, Mobile tidak tahan lagi. Zhu langsung memarahi, jelas-jelas membenci keluarga kerajaan Xuanling. Ular tua, apa yang ada dalam pikiranmu? Melihat orang-orang di sekitarnya yang memarahi keluarga kerajaan Xuanling, Mu Susi bertanya kepada Sefu. Keluarga kerajaan Xuanling mungkin tidak ingin menjadi musuh publik Xuan Santian. Jangan katakan apakah mereka telah berkolusi dengan klan jahat asing, tetapi mereka sebenarnya memiliki kekuatan klan jahat asing. Dengan bantuan kekuatan klan alien, saya khawatir kekuatan keseluruhan keluarga kerajaan Xuanling telah mencapai puncak baru sekarang gelombang dan menurut dugaan saya, keluarga kerajaan Xuanling begitu bersedia untuk menyingkirkan klan jahat asing untuk melenyapkannya,
saya khawatir saya telah menemukan cara yang lebih kuat daripada ras jahat di luar wilayah itu. Petik 2. Jadi upacara pemusnahan iblis keluarga kerajaan Xuanling kali ini mungkin adalah sarang harimau lontan, dan tidak mudah untuk menerobosnya. Kata Shefu, dengan paviliun dupa pembakaran kita sebagai andalan, 8 aliansi pembasmi iblis telah didirikan. Ketika saatnya tiba, mereka akan dimusnahkan pada saat upacara pemusnahan keluarga kerajaan Xuanling. Mu Suzi mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, kecuali paviliun Wanhua dan sekte racun, 5 sekte lainnya tidak terlalu bisa diandalkan. Dan jika kekuatan keluarga kerajaan Xuanling terlalu kuat, saya khawatir 5 sekte akan langsung mundur saat mereka dalam bahaya. Ketika saatnya tiba, kalian akan sendirian. Kata Shefu tajam, ada perseteruan berdarah dengan keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang hanya ada 2 kekuatan, yaitu kalian dan aku, ditambah paviliun Wanhua dan sekte racun, jadi pada akhirnya, aku khawatir itu hanya pertempuran yang menentukan antara kekuatan kita. Shefu menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas untuk kasus-kasus lainnya tidak terlalu dapat dipercaya. Pernyataan ini masuk akal. Mu Suzi awalnya ingin membantah, tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, 5 sekte lainnya tidak memiliki banyak darah dan kebencian yang mendalam terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Jadi kali ini untuk menghancurkan iblis, keluarga Medusa kita akan melakukan yang terbaik. Kembalilah dulu, tunggu kami untuk memperbaiki kekuatan klan, dan 2 hari kemudian, kita akan melawan Gunung Xuanling. Shefu juga dengan jelas menyatakan sikapnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih atas nama Master Pavilion. Kata Mu Suzi, Master Istana Wood, aku akan kembali bersamamu. Aku belum mengucapkan selamat tinggal kepada banyak saudara senior. Saat berikutnya, suara hangat Xiao Yan juga bergema, dan setiap kali dia memikirkan banyak murid pavilion Fenxiang, hatinya tidak bisa tidak menghangat.